karena kalian semuanya ini adalah kelompok yang kunut, maka kalian harus tahu dalilnya yang cero norok melolok, harus tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih min yaumina hadha ila yaumi liqa'illah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Allah lah yang memberikan hidayah kepada kita. Kalau bukan hidayah dari Allah, kita tidak akan berada di tempat mulia. Di setiap harinya kita selalu minta hidayah. Di dalam surat Fatihah selalu kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Berikan kami petunjuk hidayah ke jalan yang lurus. Tidak kurang dari 17 kali sehari semalam di setiap rakaat solat kita meminta hidayah. Belum lagi ditambah di doa antara dua sujud yang kita baca, wahdini wa'afini wa'fu anni. Belum lagi ditambah setiap kunut subuh, Allahumma hdina fiman. Itu permintaan tiap hari kita, selalu minta hidayah. Karena kalau bukan karena hidayah dari Allah, kita tidak bisa berbuat baik apapun. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kita tidak akan pernah berjalan di jalan yang lurus, tidak akan pernah jadi orang yang baik kalau bukan karena Allah memberikan hidayah, petunjuk kepada kita semua. May yahdihillah fala mudhillalah. Siapa yang dapat hidayah, tidak akan pernah ada orang yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil, dan siapa yang disesatkan oleh Allah, fala hadiyalah, tidak akan pernah ada orang yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Walan tajida, tidak akan pernah mendapatkan. Walan tajida wa may yudlil falan tajida may yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyam mursyida. Siapa yang disesatkan tidak akan pernah dapat pembimbing, tidak akan pernah ada orang yang bisa menunjukkan jalan untuknya. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan putus untuk terus minta hidayah itu. Sekalipun kita sudah soleh secara zahir, sudah sholat, sudah majlis, sudah semuanya, jangan pernah putus untuk terus minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua kebaikan kita murni karena hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alna hadinal muhtadin ghaira dhalin wala mudillin. Semoga kita dijadikan orang yang selalu dapat petunjuk
dan menjadi penyebab untuk berbagi hidayah kepada makhluk yang lain dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan hidayah itu harus dijemput. Kata Allah dalam Al-Quran, dalam firman-Nya hadis qudsi, innakum dhallun, sesungguhnya kalian ini banyak yang sesat, illa man hadaituhu, kecuali yang saya beri petunjuk, fastahduni ahdikum, maka mintalah kalian petunjuk kepadaku, aku akan beri kalian petunjuk. Itu hadis qudsi yang panjang. Di antara isinya adalah Allah menyebutkan bahwa semua kalian itu tersesat kecuali yang aku beri petunjuk. Maka dari itu fastahduni, maka mintalah kepadaku petunjuk, perintah dari Allah. Fa'ahdikum, maka aku akan memberi petunjuk kepada kalian. Disuruh jemput bola. Jangan duduk aja kerjaannya nongkrong di gardu, gak sembahyang balik, sik kurung itu hidayah. Padahal nama istrinya Hidayah. Atau punya toko Hidayah, Inayah, punya semua dia. Jangan berkata begitu. Aku sik kurung itu hidayah, cung katanya. Cong gitu. Aku belum hidayah. Nanti les aku entuk nyusul aku. Akhirnya kak entuk, kak nyusul. Akhirnya sampai digotong ke kuburan. Karena dia tidak mau jemput bola. Jemputlah bola hidayah itu. Diajak teman hadir Rebu subuh, niatnya untuk jemput hidayah, walaupun tidak sholat subuh. Belum sholat subuh, melo ya. Apa kon hadir? Ono anu nih, ono sego pecel. Kellu kata orang Madura. Ya, tidak apa-apa. Jemput hidayah. Siapa tahu dengerin kalimat demi kalimat atau ketularan dengan yang di sampingnya saat baca wirdul latif atau yasin atau zikir hati yang kita lakukan. Harus dijemput. Kadang itu datang saat dengar Quran, kadang hidayah itu datang saat dengar suara azan, kadang hidayah itu datang saat dengar ceramah seperti ini. Kita tidak tahu, ya kan? Kita tidak tahu hidayah itu lewat mana. Berapa banyak orang masuk Islam dengar suara azan, berapa banyak orang masuk Islam dengar bacaan Quran, berapa banyak orang masuk Islam dengar ceramah lewat radio, lewat YouTube, lewat Facebook. Kita tidak tahu. Semuanya bisa jadi sinyal Allah untuk dipakai membagikan hidayah itu. Makanya tapi harus jemput. Dan Allah masih bisa aja, kuasa Allah, walaupun tidak dijemput, ngasih ke seseorang kehendak Allah, sesuai kehendak Allah, mampu sekali. Tapi sunnatullah, kebiasaannya bahwa itu harus dijemput. Jemput bola, ya. Kalau kamu diem toh, yang lain lari main bola, ngejar bola, minta bagi, kamu diem toh di lapangan, tidak mau jemput bola, maka kamu tidak kebagian bola itu. Walaupun kamu di depan keeper sekalipun, tinggal nendang, tapi kamu tidak minta, tidak jemput bola, kamu tidak kebagian. Yang lain lari, ya kan, untuk main bola, yang lain adalah lari kanan kiri, ngasih isyarat ke temannya, ayo oper, dapat dia bagian. Kalau cuma diem tok, tidak lari, dilewati dia sama temannya, tidak kebagian dia untuk bisa menggolkan bola itu. Ya, jadi itulah permainannya, permainan di dalam kita menuju sebuah target, yaitu husnul khotimah. Kita ini anggap kayak main bola, saling oper-operan, saling berbagi, ya, saling berbagi. Ayo, yang satu bilang besok majelis subuh, di WA buat dioper lagi. Ada yang jawab budal, pakai sepeda, itu ngoper itu. Ada lagi hadir menyemangati yang lain. Ada lagi
sepurone aku gak iso teko. Itu kena jegal itu. Jatuh pemain itu ya. Seharusnya yang tidak hadir tidak perlu laporan di grup biar tidak jegal-jegal yang lain ya. Tapi oper tambah semangat. Oh, banyak yang komen hadir. Walaupun ternyata besoknya tidak hadir setelah ngisi absen. Ala kulli hal ya, mudah-mudahan hidayah itu selalu menyertai kita dan menyertai keluarga dan anak-anak kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita malam ini atau pagi ini, subuh ini akan meneruskan kajian kita masih sunnah-sunnah di tengah-tengah sholat. Sebelum sholat sudah, di tengah-tengah sholat, sekarang masih di pertengahan. Nanti sunnah-sunnah setelah sholat lagi. Setelah itu baru kita kembali ke Sulamut Taufik untuk meneruskan bab sholat jamaah. Setelah itu kita harus menyelesaikan ini agar sempurna sholat kita sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sunnah yang selanjutnya adalah sukutul ma'mum wa insatuhu li qiraati imami. Hendaknya makmum diam untuk mendengarkan bacaan imam. Ini kalau sampai jadi makmum, imamnya baca surat, ya sampean dengerin setelah sampean baca surat Fatihah. Jangan sibuk dengan zikir lain. Kecuali tidak dengar suaranya imam. Jadi makmum, imamnya sudah baca surat, tidak dengar bacaan suratnya imam, maka kamu baca surat sendiri tidak apa-apa. Yang penting nanti waktu ruku ikut ruku. Kalau kamu dengar satu musalla, apalagi imamnya pakai mic, jelas sunnah mendengarkan. Karena pahalanya Quran itu, pahalanya yang membaca dan yang mendengarkan dapat pahala yang sama. Al-mustami' kal-qari, orang yang mendengarkan seperti orang yang membaca. Sama dalam bab ghibah, al-mustami' kal-mutakallim, orang yang sandrasan sama orang yang dengar sama dapat dosanya yang ngomong sandrasan. Saya tidak ngomong, cuma pendengar setia. Sama, karena dia tidak akan ngomong kalau tidak ada yang dengar. Betul? Dia ngomong karena ada yang dengar. Kamu pendengar, kamu tim suksesnya. Paham ya? Coba ada yang dengar, mau ngomong deh. Kalau saya ngomong berarti orang gila dia. Ngomong sendiri. Akhirnya dia suraka fil ithmi, bersekutu di dalam dosa. Quran juga gitu. Baca dan mendengarkan, tidak ikut baca, tadarus, nyimak, dengerin, tapi istima' ya, istama'a yastami'u istima'an, mendengar bil qasdi, dengan maksud, bukan sami'a yasma'u cuma dengar lewat aja. Ini istima', dengarkan. Makanya bahasa Qurannya wa idza quri'al Qur'an fastami'u, bukan fasma'u. Fastami'u, kalau dibacakan Quran maka dengarkan dengan seksama. Fastami'u lahu wa ansitu, ditambah lagi, sudahlah dengerin, diamlah. Padahal orang dengar pasti diam kan, apalagi pakai istama'a, bermaksud dengar, pasti diam. Tapi Allah nambahi lagi, wa ansitu, dan diamlah. Dengarkan dengan seksama dan diamlah. Taukid dari Allah supaya benar-benar fokus dalam mendengarkan Al-Qur'an. Buahnya apa, Beb? La'allakum turhamun, bisa jadi kau dapat rahmat dengan mendengarkan Al-Qur'an. Sayyidina Umar masuk Islam, dapat hidayah gara-gara dengar bacaan Qur'an. Yang baca adiknya Asma kalau tidak salah namanya. Keras orangnya, menentang Kanjeng Nabi, memerangi Islam di awalnya, tidak suka. Luluh hatinya dengar bacaan Quran. Dulu zaman jahiliyah mungkin saya minum, mungkin saya pernah membunuh anak perempuannya hidup-hidup zaman jahiliyah. Tapi puluhan tahun di dalam jahiliyah itu semua runtuh
dapat hidayah setelah benar-benar dengerin bacaan Al-Qur'an. Makanya jangan dienteng baca Quran, ya. Kalau di mobil nyetel Al-Quran diniat didengerin, jangan sudah Quran hidup di mobil ngecepek. Ini takut ihanah, takut meremehkan bacaan Quran. Kalau niat mau dengerin Quran harus diam semuanya penumpang. Ngantuk beb, tidak bisa beb, ya ganti dengan qasidah, baru saya ngomong yang lain. Faham ya? Jadi kalau dibacakan Quran harus diam, ya. Yang repot kalau disetel di masjid nunggu subuh atau nunggu maghrib, sekampung dengar Quran semua, akhirnya suruh diam semuanya itu. Kalau yang mau niat dengerin, kalau sibuk saya masak, saya lakoh, mana nanggapi burung saya lakoh awas. Begitu ya. Jadi kalau dibaca Al-Quran harus dengarkan, karena itu bisa jadi sebab turunnya hidayah ya. Saya senang dengan dengerin Al-Quran, hiasi di rumahmu ya. Pagi-pagi kalau di Arab itu buka warung kopi, buka toko yang disetel Quran. Buka toko di depan Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu Quran. Tidak ada pagi-pagi langsung dangdut atau langsung Indonesia Idol atau apa itu. Tidak ada. Pagi sambut hidayah dengan bacaan Al-Quran. Walaupun yang baca itu kaset, orangnya tidak baca. Kaset toh, aku wakilkan kepadamu kaset. Akhirnya masuk ke surga pun diwakilkan ke kasetnya. Kan sering perwakilan kan di zaman sekarang ini, kaset atau HP yang baca Qur'annya, orangnya tertidur ya. Baik, jadi makmum dengerin bacaan Quran. Baik, kemudian qiraatul Fatihah lil ma'mum ba'da ta'min. Setelah takmin, amin bareng-bareng dengan imam, baru makmum membaca surat Fatihah. Karena la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Hadisnya tidak ada solat kecuali orang yang baca Fatihah. Tidak nanggung bacaan makmum imam itu, kecuali jika makmumnya masbuk, atau dalam madhab lain itu madhab Imam Abi Hanifah kalau tidak salah, bacaannya imam adalah bacaannya makmum. Tapi kalau dalam madhab Imam Syafi'i, makmum harus baca sendiri Fatihah, jangan numpang ke imam ya. Kecuali jadi makmum masbuk yang tidak nututi bacaan Fatihah, Allahu Akbar takbir, imam sudah ruku, kamu langsung ruku tumakninah sama imam, kamu nututi rakaat itu. Kalau kamu tumakninah dalam rukuknya imam, Fatihah ditanggung imam saat itu. Lainnya wajib kita baca surat Al-Fatihah. Kemudian tatwilur rakaah al-ula ala tsaniyah, sunnah juga memperpanjang rakaat yang pertama dibanding rakaat yang kedua. Ya, tatwilul qiraah. Rakaat pertama misalnya Alam Nasrah, rakaat kedua Kulhu misalnya, gitu. Jangan dibalik. Ya, jadi milih surat yang lebih panjang di rakaat pertama daripada rakaat kedua. Begitu juga rakaat ketiga harus lebih pendek daripada rakaat kedua. Rakaat keempat lebih pendek lagi. Jadi semakin ke belakang semakin pendek. Jangan dibalik, tidak ngaji itu. Rakaat pertama Kulhu, rakaat kedua Yasin. Pincang itu, tidak tahu sunnah itu. Sunnahnya rakaat pertama lebih panjang dari rakaat kedua. Faham ya? Seperti itu. Kemudian takbiratul intiqalat, sunnah juga kita membaca takbir. Takbir itu ada takbiratul ihram yang kalian tahu, Allahu Akbar di awal. Ada juga itu hukumnya fardu, kalian tahu rukun sholat itu ya. Tidak sah kalau tidak baca, sudah saya lewat penjelasannya.
Sekarang ada takbir sunnahnya namanya takbir intiqolat. Intiqol itu dari intaqola yantaqilu intiqolan, pindah. Takbir yang dibaca ketika pindah dari satu rukun ke rukun yang lain. Allahu Akbar juga, bukan yang lain. Ya, wasan illal i'tidal, kecuali di waktu i'tidal tidak pakai takbir intiqol, tapi pakai tasmi' katanya namanya, ya. Yang lainnya takbir. Yusannu maddut takbir ila an yasila ila ruknil ladzi ba'dahu. Sunnah memperpanjang takbir itu sampai nyampe ke rukun yang setelahnya. Misalnya mau dari berdiri mau ke ruku, takbirnya itu dibarengno sekiranya nyampe ke ruku selesai. Allahu Akbar bareng gitu. Jangan telat. Takbir Allahu Akbar baru ruku. Nah, jangan begitu. Atau ruku dulu baru takbir. Allahu Akbar, wah, tidak sunnah. Sunnahnya bareng. Atau dari i'tidal mau sujud, Allah, kan agak lama, Allahu Akbar gitu. Ya. Kalau dari sujud mau duduk kan agak pendek. Jadi jangan terlalu panjang. Allahu Akbar. Kalau mau dari sujud kedua mau bangun ke rakaat kedua kan agak panjang. Allahu Akbar gitu. Itu kadang jadi tanda ke makmum. Oh, berarti manceng dia dari. Kalau pendek kamu dari sujud kedua mau bangun pakai pendek, Allahu Akbar. Makmumnya yang di luar dikiranya duduk. Oh, gak duduk, ternyata berdiri. Ini tidak paham berarti. Jadi harus isyarat itu. Allahu Akbar. Perempuan gitu kan, tidak kelihatan dengar suara, kelihatan dari kaca mungkin. Ya, dengerin kayak gitu. Jadi kalau orang imamnya ngerti ilmu fikih sholat, dia paham, ya, panjang di waktu yang panjang, sedang di waktu yang sedang. Baik. 17 at-tasmi' indal i'tidal. Tasmi' ketika i'tidal membaca sami Allahu liman hamidah, bangun dari ruku, sami Allah, Allah mendengar, liman hamidahu, bagi orang yang memujinya. Sami Allah liman. Beb, salah beb imamnya beb. Waktu i'tidal dia Allahu Akbar juga beb. Mungkin tebang posang mungkin ya. Ya Pak beb, tidak apa-apa, takbir itu zikir, tidak membatalkan. Yang penting tidak ngomong bab lainnya ya. Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar orang yang memujinya. Yusannu dzalika lil imam wal ma'mum wal munfarid. Sunnah bagi imam, bagi makmum, dan bagi orang yang sholat sendirian. Sami Allahu liman hamidah. Itu kalian tahu bacaannya kemarin disunnahkan membaca doa. Hadisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi ketika sholat ada sahabat teriak membaca doa. Allah mendengar siapa yang memujinya. Langsung sahabat itu, Rabbana lakal hamd bil as-samawat wa mil al-ard wa mil al-umma syi'ta min syai'in ba'du. Pujian yang dikarang sendiri, tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagimu ya Allah, sepenuh langit, sepenuh bumi, bahkan sepenuh setelah langit dan bumi. Nabi assalamualaikum langsung nanya, manil gail, siapa yang baca ini? Karena tidak diajari sama Nabi sebelumnya. Ini buat sendiri, ngarang sendiri nih. Siapa yang ngomong? Sahabat takut semua. Oh, duka kanjeng Nabi ini. Mana? Ternyata pas orang ini ngacung, saya ya Rasulullah. Langsung Nabi bilang, ketahuilah 70.000 malaikat berlomba-lomba mencatat pahala dari apa yang kau ucapkan. Sahabat tahu gitu, ngacung semua. Ternyata dapat 70.000 malaikat berlomba-lomba mencatat pahala karena kau telah memuji Allah Subhanahu. Ini termasuk ikrar dari Nabi, termasuk yang diakui oleh Nabi. Karena sunnah itu adalah apa yang diucap, apa yang diucap oleh Nabi, atau yang dilakukan oleh Nabi, atau yang diakui oleh Nabi. Seperti hadis ini, hadis ikrar namanya. Diakui sama Nabi, Nabi tidak mengucapkan, tapi Nabi mengakui, maka jadi hukumnya sunnah. Muhammad. Seperti hadis Bilal bin Rabah itu yang
Nabi nanya, aku dengar suara sandalmu di sorga waktu Isra Mi'raj. Kamu punya amalan apa? Aku tidak punya amalan apa-apa ya Rasulullah. Akhirnya setelah dipaksa ditanya, kata Bilal bin Rabah, tidak aku hadas kecuali aku berwudu dan aku sholat sunnah. Setiap aku batal, aku wudu, aku sholat sunnah. Itu amalanku. Oh, ini dia yang membuat sandalmu kedengaran di sorga. Artinya sandalnya sudah nyampe duluan. Berarti sandalnya toh yang masuk, Bib? Ya sama orangnya nanti. Sandalnya aja masuk, apalagi orangnya. Setiap batal wudu, wudu lagi. Sholat 2 rakaat. Batal wudu, wudu lagi. Sholat 2 rakaat. Itu amalannya Bilal bin Rabah. Dan disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal sandalnya bukan Neckerman. Sandalnya bukan Kerfil, bukan Bata, ya. Murah sandalnya Bilal, sandal apa? Tapi karena dipakai untuk ibadah, akhirnya bernilai, terdengar suaranya di sorga. Inni sami'tu daffana alaika fil jannah. Kata Nabi, aku dengar suara sandalmu di sorga, wahai Bilal. Punya amalan apa kau Bilal? Apa amalanmu Bilal? Kata Sayyidina Bilal, aku tidak pernah hadas kecuali aku wudu. Setiap aku wudu, aku sholat Makanya diamalkan selalu mudawamah, selalu punya wudu, ya. Kalau selalu punya wudu, diamalkan. Oke, nanti suara sandalmu terdengar di sana, ya. Yang tidak pernah wudu, ya tadi sandal itu, ya. Baik, kemudian itu bacaannya, tapi yang ma'thur. Posisinya kan tasmi, ya, ini masih bab tasmi. Sami Allahu liman hamidah, ya. Sami Allahu liman hamidah. Bacaannya nanti seperti yang ma'thur dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya Allah, segala puji untukmu, sepenuh langit, sepenuh bumi, sepenuh langit dan bumi, dan sepenuh setelah langit dan bumi. Oh, pujiannya hebat ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibaca ini, eman. Orang kadang saya lihat keburu, tak sempat baca ini. Korlat itu makni Nabi Sami Allah, Allahu Akbar. Waktunya memuji Allah di posisi itu. Dan itu ruknun qasir, rukun pendek, jangan panjang-panjang, sesuai yang ma'thur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya kalau melebihi surat Al-Fatihah, panjangnya bisa batal salatnya, karena itu adalah rukun pemisah antara ruku dan sujud. Sama dengan duduk di antara dua sujud, tidak boleh lebih panjang dari tasyahud. I'tidal tidak boleh lebih panjang dari Fatihah, karena bisa membatalkan salat. Itu yang sudah lewat penjelasannya. Baik, nomor 18. Allahumma shalli ala Muhammad. Yusannu fir ruku', yang disunnahkan di ruku'. Kan rukuknya sudah dibahas. Sekarang sunnahnya saat melakukan ruku'. Maddudz dhahri wal unuq, memanjangkan punggung dan leher. Coba tim contoh kita, Mas Nohos berdiri. Coba ruku', maddudz dhahr, punggung diluruskan, unuq, leher diluruskan, memanjangkan begitu, ya. Jangan leher ditekuk, jangan. Misalnya lehernya nunduk, coba jatuhkan lehernya, nunduk ke bawah. Ini makruh, tidak sunnah, ya. Yang sunnah dia memanjang. Wa nasbu sakai wa fakhidai, dan menegakkan dua betisnya dan dua pahanya tegak. Jangan posisinya kadang lututnya agak bengkok. Coba bengkok. Ini bukan ruku namanya. Ini tidak tahu ini ngempet kemi apa ada remah, ya. Wat tafriq bainahuma bi qadr shibr, memisah antara betis dan dua paha seukuran 1 jengkal, dipisah betis dan pahanya 1 jengkal. Wa akhdhu rukbatayhi biyadihi, memegang dua lututnya dengan dua sunnah. Wa kasfuhuma, posisi dua tangan terbuka, ya. Wa tafriqul asabi wa tafriqan wasatan, dan kedua jarinya terbuka begini, jangan mingkep begini, jangan merekem begini,
Jangan terlalu mekar juga, standar ya. Wa tawjihuma lil kiblah, ngadepnya ke kiblat. Ya, ngadep asobi tangan itu tetap. Wa fathu basari, dan mata tetap terbuka. Melihat tempat matanya ya. Jangan ke atas, coba. Bukan gitu sujud. Itu kayak serigala yang mau memangsa. Tetap matanya melihat tempat wa batnuhu anfaq an yujafiyar rajul mirfaqih, menjauhkan dua sikunya bagi laki-laki. Jadi ya tidak merapatkan, kalau perempuan rapat. Wa batnahu anfaqidai, dan antara perut sama paha harus dipisah, kecuali gemuk ya, memang nempel antara perut dan pahanya, jadi harus di. Wa nadharu ila maudhi sujudi, melihat tempat sujudnya. Wa tarku khafdi rasi wa dzikr ma'thur, dan tidak menundukkan kepala. Coba nunduk kepala yang kayak tadi, tidak menunduk sampai lihat kaki. Kan banyak yang melakukan gitu. Harusnya melihat tempat sujud. Agak kemeng, kasihan, silakan duduk sudah. Nanti dapat 2 berkatnya ya. Kemudian baca zikir ma'thur, subhana rabbiyal azimi. Berapa kali nih? 3 kali. Artinya apa, Beb? Unazzihu rabbi an kulli naqsin, saya mensucikan Tuhanku dari semua keburukan. Maha suci Allah dari semua kekurangan ya. Wa huwal kamil sifatan wa dzatan, subhana rabbiyal azim, dia sempurna secara sifat dan zat. Wa athlali ma'athla nafsi ya, seperti itu. Kemudian Allahumma laka, kalau mau panjang doanya ada lagi, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khas'a sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa 'asabi wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Ini doa panjangnya ya. Wa illa insyaallah tidak diamalkan sampean ini. Ben 3 aja kadang di diskon 1 tinggal. Wa sallallahu Muhammad. Sudah. I'tidal, yang disunnahkan dalam i'tidal, irsalu yadaihi fi, meluruskan tangan di i'tidal. Jangan sami Allah liman hamidah tangannya begini, jangan begini ya, sunnahnya begitu. Sunnah faida tadala qaiman hatta yadayh, Nabi kalau sudah i'tidal melepaskan tangannya, tidak sendekep ya. Irsalihima wa adam wada'ihima al-ukhra, melepas begini kalau sudah i'tidal. Dan baca sami Allah liman hamidah sudah, zikirnya juga sudah tadi. Dan ini yang penting sekarang, wa yusannu al-qunut. Allahumma shalli ala Muhammad. Sunnah membaca kunut. Nah ini kapan bercerita tentang kunut? Sunnah membaca kunut, terutama ini kalau ini sunnahnya di sholat subuh. Nah, hadisnya kan sampean harus tahu kan, ada orang kumpulan tempat lain sholat tidak kunut, ya kan? Gimana kalau bermakmum sama orang yang tidak kunut? Gimana kita yang kunut, dan apa dalilnya? Karena kalian semuanya ini adalah kelompok yang kunut, maka kalian harus tahu dalilnya. Yang cerok norok melolok harus tahu. Nah sekarang Habib kasih tahu. Kapan Habib? Hadisnya dari Sayyidina Anas bin Malik. Ditanya, kata Muhammad bin Sirin nanya kepada Anas bin Malik, hal qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salati subhi, apakah Rasulullah berkunut setelah salat subuh? Di dalam salat subuh maksudnya. Katanya Sayyidina Anas, ba'da ruku' yasiran, kunut Nabi setelah ruku' sebentar ya, Nabi Ada juga riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, Daruqutni, Baihaqi, Hakim, wa Sahih Imam Nawawi dalam Majmu', disahihkan Imam Nawawi bahwa dari Anas bin Malik, qala mazala Rasulullah SAW, kata Sayyidina Anas, Rasulullah masih terus yaknut, berkunut fil fajri, dalam salat subuh, hatta faraqad dunya, sampai meninggal dunia. Ini dalilnya kita bahwa Nabi tetap kunut sampai meninggal dunia. Yang tidak kunut itu apa? Tidak baca ini tapi tidak baca riwayat ini, tapi mereka membaca riwayat lain yang dalam riwayat lain Nabi tidak kunut, tidak menemukan hadis yang lain bahwa Nabi tidak
khilaf. Mungkin sesaat lihat yang Imam Sayyidina Anas bin Malik kunut, sahabat lain ada yang tidak melihat Nabi itu yang menjadikan perbedaan. Karena ada yang nanya, nabinya satu, kok satu kunut satu enggak, satu kunut ya apa sih korwat Islami? Karena ada yang bilang kayak gitu. Ya karena beda periwayatan itu yang membuat perbedaan dalam menangkap sebuah kondisi. Sampean saja saya ceramah sekarang ini kan beda tangkapannya. Saya bilang merah kuning hijau, debat keluar enggak kuning merah hijau, enggak hijau merah kuning. Apa boleh yang memori penuh? Ada apa? Tahu celang kepir. Karena tendung tak ngeding cover. Itu yang membuat akhirnya perbedaan riwayat. Lu hadir petang gula petang. Masalah Muhammad. Iya kan, tidak semuanya kan sama. Ada yang Sayyidina Anas bin Malik pembantunya Nabi, dekat sama Nabi, dengar. Ada yang jauh, ada yang tidak jelas. Itu yang membuat perbedaan riwayat. Ada yang tidak semuanya alim kan, tidak semuanya kuat hafalan, macam-macam. Faham ya? Ada yang merah kuning hijau, ada yang kuning merah hijau, ada yang celang kepi karena medem. Masalah Muhammad. Dah, itu dalil yang pertama. Wa afdaluhum, bacaannya gimana, Beb? Nah, Allahumma hdina fiman. Kalian apalah itu? Coba Habib Umar punya nuktah, punya poin penting di kunut. Doanya Allahumma hdina, ya Allah beri kami petunjuk fi man hadait, seperti orang-orang yang sudah kau beri petunjuk. Wa afina fi man afait, beri aku afina, afiat, beri aku maafkan aku, afiatkan aku sebagaimana kau beri keafiatan kepada orang yang sudah kau beri. Wa tawallana fi man tawallait, tolong aku sebagaimana orang yang pernah kau tolong. Ya kan? Apa maksudnya ini? Beri aku hidayah seperti orang yang pernah kau beri hidayah. Beri aku afiat seperti yang kau beri pernah afiat. Seperti. Kau dah langsung aja Allahumma hdina hidayatan. Beri aku hidayah ya Allah. Beri aku petunjuk ya Allah. Beri aku afiat. Kau dah langsung aja seperti doa yang lain. Wajburni warfa'ni. Langsung pribadi. Ini kok apa sih kok? Seperti orang yang pernah kau beri petunjuk. Seperti yang kau pernah beri afiat. Seperti yang pernah kau tolong. Maksudnya apa? Sirnya di sini. Kata Habib Umar bin Hafid, guru mulia kita, mengatakan di situ Nabi ngajarin kita bahwa kalaupun kamu dapat hidayah, sepertilah orang yang dapat hidayah, yaitu orang soleh. Afiat seperti afiatnya orang soleh. Ya, pertolongan seperti pertolongannya orang soleh. Dalam hidayahmu pun, dalam keafiatan pun, dalam pertolongan Allah pun, kamu harus selalu bersama orang yang soleh. Allah. Fahim tuh? Bukan hanya dalam kesibukannya, dalam keafiatan, dalam kehidayaan, dalam pertolongan, kamu harus mirip seperti yang pernah didapat oleh orang yang soleh. Artinya di doa ini Nabi ngajari kita untuk tetap nyambung sama orang yang dari pentingnya. Makanya kata Sayyidina Umar, ma'utiyal abad ba'dal Islam khair min akhin salih. Tidak ada pemberian yang lebih baik bagi seorang hamba setelah dia dapat nikmat Islam melebihi nikmat berupa dikasih teman yang soleh. Tidak ada. Setelah nikmat Islam, paling agungnya nikmat adalah nikmat yang nomor 2 apa? Berteman dengan orang bukan panen tebu 5 hektar, bukan pajero baru bukan nikmat itu, tapi bukan itu. Rumah baru miliaran uang, bukan. Nikmat terbaik setelah Islam apa? Dikasih orang yang Allah. Makanya baca doa kunut ini supaya hidayahmu pun seperti hidayahnya orang yang Allah. Karena kalau hidayahnya orang yang soleh full, tidak setengah. Dan ada yang dapat seperempat, ada yang dapat separuh. Ini kalau sudah sama dengan orang soleh, afiatnya full, hidayahnya full, pertolongannya full. Seperti Allah menolong banyak orang-orang yang Allah. Ini bisa didapat kalau kamu sholat berjamaah di masjid, doa kunut, ngaminkan kunutnya imam. Yang repot kalau tidak pernah subuhan. Macam kunut, aduh,
Lebet-bet tidak baca atau tidak ngerti artinya. Mulai sekarang kan sudah ngerti. Minta hidayah. Wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait. Beri kami keberkahan dengan apa yang Kau berikan kepada kami. Dari rezeki, anak, keturunan, paringi barokah kabeh ya Allah. Itu apa yang dikasih. Minta barokah. Wa qina syarra ma qadait. Selamatkan kami dari keburukan yang Kau qada, yang Kau takdirkan. Apa yang Kau tentukan kepada kami dari keburukan, misalnya naudzubillah mau tabrakan hari ini atau mau putus hari ini atau mau apa, selamatkan kami dari ketentuan yang jelek itu ya Allah, ya, sehingga doa bisa merubah qada. Allahumma shalli ala Muhammad. Qada, takdir Allah merah, kamu doa, kamu panjatkan, wa qina syarra ma qadar. Takdirnya kamu tabrakan hari ini misalnya, kemudian kamu doa hari ini, selamatkan kami dari kodok yang jelek. Akhirnya turun kodok ini, tidak jadi, ya, mubram ini, muallak ini, kodok muallak, tergantung dengan amal. Kalau kamu berdoa, tidak jadi yang jelek ini, ya. Terus katanya takdir tidak berubah, Bib. Yang mubram itu sudah celaka. Ini kok saya berubah sama doa? Nah, doamu ini juga termasuk takdir. Ketentuan Allah tabrakan. Ketentuan Allah juga di saat yang sama kau akan diberi taufik oleh Allah untuk berdoa. Fahim tuh? Nah, doamu ini juga takdir dari Allah. Yang mana doamu dijawab sama Allah untuk meruntuhkan takdir yang jelek ini. Jadi doamu itu juga takdir dari Allah. Kalau Allah berkenan untuk yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah kuasa untuk menetapkan sebuah ketentuan dan Allah kuasa juga untuk menghapus sebuah ketentuan. Karena dalam tauhid kita pelajari bahwa ada qada mubram, ada qada muallak. Ini yang muallak bergantung dengan amal. Kalau didoakan, kalau beramal soleh, kalau sedekah, tidak jadi takdir ini, ya. Nah, katanya ulama, doamu itu juga termasuk takdir. Jadi tidak berubah, tetap ketentuannya tabrakan, tapi selamat kamu gara-gara kamu dapat takdir yang baru, yaitu doa. Makanya tidak ada sia-sianya doa itu kalau dibaca. Ini kalau kamu sholat subuh doa, wa qina syarra ma qadait, selamatkan kami dari keburukan yang Kau tentukan. Selamat. Hari ini harusnya bangkrut, tidak jadi bangkrut. Hari ini seharusnya kena celaka, tidak jadi celaka. Minta sama Allah, wa qina syarra ma qadait. Aminkan. Kalau ngantuk sholatnya dah amin. Mau sujud sudah. Fa innaka taqdi la yuqda alaik. Sesungguhnya Engkau menentukan, tidak ada yang bisa menentukan atasmu. Wa innahu la yadillu man walait. Tidak ada orang yang hina kalau Allah yang menolong, Allah yang ngatur. Wala ya'izzu man adait. Tidak ada yang agung, tidak ada yang terhormat kalau sudah dimusuhi sama Allah, dimurkai sama Allah. Tabarakta wa ta'ala rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa yusannu fi raf'il yadain, sunnah angkat tangan baca kunut itu, angkat tangan. Ya, bisa disatukan begini. Kalau disatukan ngelihat telapak tangannya, bisa tafrik, dipisah kayak gini, berarti ngelihat tempat sujud. Tergantung kamu model gimana. Katanya apakah harus diusap, Beb? Kalau dalam sholat, kalau kata masyayikh kita tidak usah diusap, untuk mengurangi banyaknya gerakan dalam sholat. Jadi kalau dalam sholat langsung turun. Kalau di luar sholat sunnah mengusap wajah setelah sholat, ada hadisnya. Insyaallah dalam azkar ada itu. Kalau di luar sholat, dalam sholat mengurangi banyak gerakan, tidak perlu diusap, langsung jatuhkan ke bawah. Fahim tuh? Wal jahr wa ta'min wassalatu wassalamu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pelajaran selanjutnya kita akan bercerita bahwa kunut, macam-macamnya kunut. Ada berapa? Macamnya kunut ada satu, sholat subuh, ya kan? Dua kunut di saat sholat witir terakhir di separuh dari bulan suci malam 16 Ramadan, sholat witirnya terakhir ada kunut ada dua. Satu di waktu sholat subuh, dua sholat witir terakhir bulan suci Ramadan. Kita di pertengahan akhir malam 16 kita semoga disampaikan ke Ramadan semuanya. Itu jenis kunut dua. Ada juga kunut nazilah, ya. Kunut apa? Nazilah. Nazilah artinya yang turun,
Maksudnya turun ke dalam kaum muslimin keadaan-keadaan genting, banyak banjir, banyak masalah, banyak perang. Maka sunnah kita baca kunut nazilah fi jami'il maktubat, di semua sholat, kecuali sholat maghrib karena waktunya mepet, pendek. Ulama kita jarang baca kunut nazilah. Itu dibaca di waktu duhur, asar, ya, kemudian isya, ya, itu dibaca kunut nazilah di rakaat terakhir, iktidal di rakaat terakhir. Dan tidak harus di tempat yang terjadi musibah, misalnya Sumatera, Aceh. Kita di Kaliboto juga sunnah melihat saudara kita yang tertimpa musibah di Palestina, di mana lagi, di di Sudan atau di mana saja. Sunnah kita membaca doa kunut nazilah. Habib Umar bin Hafid di pondok kami Darul Mustafa Tahrim itu tiap hari, mulai dulu sampai sekarang, baca kunut nazil, kecuali maghrib tidak baca, karena selalu mendoakan umat subuh pun setelah kunut yang maksur, kunut dari Nabi, ditambah lagi doa nazilah seperti yang Habib baca biasanya. Paham ya? Itu mendoakan umat karena sekarang kita tahu umat Islam di mana-mana banyak ujiannya, ya. Dibaca kunut nazil di Jumatan kalau memang memungkinkan, kalau ada kejadian hal yang besar seperti corona waktu itu, kita semua baca kunut. Apa isinya, Beb? Dafa, menolak musibah dan bala. Dalilnya apa, Beb? Dulu Rasulullah ngirim sahabat yang hafal Quran untuk dakwah, ngajari sahabat-sahabat yang baru masuk Islam di sebuah kampung. Ternyata ada 70 orang kalau tidak salah sahabat hafal Quran. Ternyata nyampe di jalan dikhianati. Semua penghafal Quran itu dari sahabat Nabi dibunuh. Akhirnya kabar ini tidak nyampe kepada Rasulullah. Rasulullah sedih karena sahabatnya yang hafal Quran banyak dikhianati, dibunuh. Dan akhirnya Nabi baca doa kunut nazilah. Dianggap ini musibah pada umat Nabi doa kurang lebih sampai sebulan apa 2 bulan, saya lupa berapa waktunya, mendoakan orang-orang yang mengkhianati itu. Dan kata ahli sejarah, tidak ada satupun dari mereka kecuali tertimpa musibah yang matinya dalam keadaan hina berkat doanya Nabi Muhammad SAW, karena mereka pengkhianat dengan Nabi Muhammad SAW, mengurangi agama Islam, mengurangi perjuangan agama. Itu penyebabnya kunut nazilah. Akhirnya itu dalilnya, akhirnya dibuatlah mendoakan semua dalam keadaan umat Islam yang lagi kacau, kita baca doa kunut nazilah. Asar baca. Di kampung tidak biasa, Beb, ya tidak usah. Jangan sampean dengar ceramah Habib langsung di masjid-masjid sampean baca, nanti keriduban pernah. Apa boler ya? Anyaran boler ya? Kalau tak biasa jangan dibiasa, biasa bis. Ya, biasanya kunut ya kunut, biasanya bismillah ya bismillah. Jangan pulang dari umroh tak bismillah, pulang dari umroh tak ada kunut Mekah kan? Mai kali botol saya beda. Oleh-oleh umroh pas tak kunut tak bismillah, ya. Oleh-oleh nak Hadramut pas baca kunut nazilah. Jadi kalau sudah seperti itu masyarakatnya ya tidak usah, kecuali kayak kalian sholat di sini karena Habib imamnya ikut aturan Habib baca kunut nazilah, ya. Dan itu sekarang baru tahu kalian ilmunya bahwa itu ketika umat Islam dihadapkan banyak musibah. Faham gitu ya, sama santrinya internal gitu ya. Kalau di umum di masjid itu tidak biasa ya tidak usah, doa setelah sholat saja ya, didoakan umat Islam agar selamat dari bencana dan musibah. Harus bijaksana, jangan kardiman, jangan karpetibi menyaman, ya, jangan seperti itu ya. Mudah-mudahan kita semua dikasih barokah Rajab Sya'ban dan nyampe ke bulan suci Ramadan, dijadikan kita semua ahli salat, ahli sujud, ahli ruku'. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Semoga Allah jadikan kita sekeluarga ahli salat dan Allah terima doa-doa kita, ahli ruku', ahli sujud. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik fa innahu la yadullu man walait wa la yu'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
الله الرحمن الرحيم ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكفر سوادك رب وفقنا ووفقهم لما تهدي قولا وفئنا كرما ونرزق كل حلالا دائما وأخذنا أنبياء علما بغض الخير ومنفعه البشر ربنا واصلح لنا كل سوء وأهل رب لقومك الغيوب واغفر عنا